sampaikan tentang ini saudara, rahasia ya, tentang doa yang powerful, doa yang penuh kuasa, rahasia doa yang penuh kuasa, doa yang powerful ya. Rahasianya apa? Coba saya mau sampaikan saudaraku, haleluya. Doa itu menghubungkan kita dengan Allah ya. Doa itu sebenarnya luar biasa. Ada komunikasi dua arah, bukan satu arah tapi dua arah. Itu doa. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong dengan kita. Itu seharusnya doa ya. Jadi doa itu luar biasa. Kita buka dalam Yakobus 5 ya. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Yakobus 5 17 18 saya bacakan ya saudara. Elia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Elia manusia biasa ya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Elia kalau berdoa sungguh-sungguh saudara ya. Dia sering berdoa ya. Kita doanya jarang-jarang, tapi Elia ini luar biasa. Tidak lihat kanan kiri kalau berdoa ya. Kalau saudara doa kadang-kadang lihat kanan kiri, aku ngaco enggak ya, kanan kiriku ngaco enggak ya. Ya bukan seperti itu ya, sungguh-sungguh ya. Elia kalau berdoa sungguh-sungguh ya, itu bedanya saudara dan Elia ya. Kalau Elia sedikit-sedikit berdoa, saudara berdoanya sedikit saudara ya. Nah itu ya. Jadi Elia ini berdoanya sungguh-sungguh ya, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, luar biasa doanya Elia. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 18 dia menurunkan api dari surga. Ya, doanya Elia. Ya. Luar biasa. Elia itu kayak apa Pak? Luar biasa dia ya. Doanya dia sungguh-sungguh. Nah, doa itu luar biasa, punya kuasa. Tuhan Elia tahu kalau doa itu punya kuasa, sehingga dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa itu kuasanya dahsyat besar ya. Luar biasa doa itu. Tapi seringkali orang Kristen ogah, seringkali orang Kristen males, sehingga seringkali orang Kristen jenuh berdoa. Tapi Elia tidak. Ya, siang ini saya bawa saudara untuk senang berdoa. Ya. Karena Elia menyadari bahwa doa itu punya kuasa, berkuasa. Ya. Kita mau buka paradigma kita tentang doa, supaya doa kita tidak wegah lagi, tidak bosan, ogah-ogahan, males. Doanya cuma 5 menit, 2-3 menit. Doa makan, doa siang, makan sore, makan malam. Mau tidur, bangun tidur. Bukan itu doanya Elia ya. Itu luar biasa. Manusia Elia manusia biasa ya. Yang membedakan dia berdoa sungguh-sungguh, karena Elia tahu doa itu powerful, punya kuasa. Doa itu punya kuasa yang luar biasa, supaya kita tidak ogah lagi kalau berdoa ya. Berdoa setiap hari, berdoa setengah jam minimal, 1 jam. Waktunya sempit ya wis setengah jam saudara. Tasarruf dengan cepat, pujian pakai YouTube mungkin. Harus punya hubungan dengan Tuhan. Doa itu menghubungkan kita dengan Tuhan ya. Itu luar biasa doa ya. Saya buka, sebenarnya banyak manfaatnya doa. Saya mau buka 3 aja ya. Rahasia doa yang penuh dengan kuasa. Pak, doa penuh kuasa ya percuma Pak kalau doa kita nggak didengar, termasuk yang didengar. Doa penuh kuasa itu doa yang didengar ya. Doa yang pertama, rahasia yang pertama, doa itu master key. Master key itu satu kunci yang bisa buka semua pintu. Doa itu bisa buka semua pintu.
bisa mengikat, bisa melepaskan di alam sana. Dan akan terjadi di alam nyata. Doa bisa mengikat, bisa melepaskan. Ya, itu luar biasa. Coba buka Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Matius. Doa yang pertama yang penuh kuasa adalah doa adalah master key. Satu kunci yang bisa buka semua pintu. Biasanya hotel punya. Satu kunci bisa buka semua pintu-pintu. Ya. Ya, Matius 16 ayat 19, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Pada saudara dan saya diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, luar biasa. Matius 18 ayat 18. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Matius 18:18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Yesus berkata, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Hampir sama dengan tadi. Ya. Wow, doa itu luar biasa. Iya. Bisa ngikat, bisa melepaskan. Ya, saudara bisa ngikat pekerjaan iblis, pekerjaan musuh. Ya, saudara bisa melepaskan berkat. Oh, berkatmu seret mungkin. Ikat, saudara. Ya, waduh, kalau berkatku ini seret ya, terhalang kelihatannya. Saya merasa terhalang. Saudara perlu ikat itu. Aku ikat dalam nama Yesus. Aku orakkan, aku hancurkan, pergi pekerjaan musuh. Aku lepaskan berkat dari surga. Pintu surga terbuka. Pintu timur, barat, selatan terbuka. Itu doa bisa. Itu punya efek di angkasa, di kerajaan angkasa, di kerajaan sana, saudaraku, itu punya efek. Dan itu akan menjadi nyata dalam hidup saudara. Amin. Saudara menyadari ada pekerjaan musuh. Musuh itu ada. Oh, musuh gak ada, Pak. Anda sepelekan. Ada musuh itu. Ya, Efesus 6 ayat 12. Ya. Lawanmu bukan darah dan daging, tapi pemerintah, penguasa di udara. Ya. Ada musuh. Seringkali orang Kristen nggak menyadari. Ada musuh. Iblis atau Allah. Saudara di pihak mana? Nggak bisa di tengah-tengah. Di tengah-tengah ditarik sama iblis, saudara. Ada dua kekuatan yang luar biasa. Kekuatan power yang luar biasa. Ada dua. Saudara percaya ada iblis, ada setan, ada musuh? Percaya? Percaya. Iya. Siapa pernah main jalengku? Pernah ngundang ya, bapak itu pernah. Ya, ngundang setan. Gak diundang teko, gak diusir mulai, ya. Mantra ini teko, nulis, jenengmu sapa, nulis deh. Ada rohnya. Kenapa dia bisa nulis? Karena ada rohnya. Berarti roh setan itu ada. Ada, Pak. Ya. Kemarin saya pernah ngomong sama orang, dia bilang, Pak, ayah dulu dukun, Pak, ayah saya pinter, Pak, nyembuhin orang sakit, pinter gini, pinter, pasti punya perewangan, Bu, aku bilang gitu, punya aji-aji keris, punya, Pak, punya tumbak, punya keris, punya tumbak dia. Jadi musuh itu ada yoninya itu, tombaknya itu, ada sih ngisi, saudara. Saya punya saudara di Batarrongan itu. Keris itu bisa ditanya, pernah saya bilang, ya diangkat, dia kasih kendi, air, keris taruh atasnya kendi, ditanya kalau ada yoninya. Ditanya, bisa muter dia. Ada rohnya itu. Berarti musuh itu ada. Satu kali saudara saya pernah tanya, Pak, kalau kita orang Kristen mati, lari kemana? Oh, pertanyaan yang luar biasa. Banyak saudara kita saat kemarin, ya Delta, banyak yang meninggal. Kemana dia larinya? Kalau tidak dibawa roh iblis, ya dibawa roh Tuhan. Om Ishak mati dikerubuti malaikat, disusul dengan malaikat, dijemput. Amin. Manusia meninggal bukan tergantung banyaknya yang antar, tapi tergantung siapa yang jemput. Ada dua kekuatan. Ada itu. Sungguh ada. Saudara pulang
undang Jailangkung, jadi jalan sudah bisa. Berarti roh itu ada. Pada saat saudara masa penantian saudara meninggal, saudara berupa roh. Roh siapa yang mendampingi saudara? Wedi Pak, itu fakta. Ya, itu fakta. Ada, iblis itu ada. Buktinya bisa ditanya dia. Jelangkung muter, keris ditanya muter, kendi ini. Saya pernah lihat sendiri. Saya angkat 2 orang kendi itu, muter dia. Oh, ada orangnya ini, ada rohnya. Perjuangan saudara, peperangan saudara, musuh saudara yang tidak kelihatan, abstrak, lembut. Barang lembut katanya. Hanya tidak kelihatan saja, tapi ada. Itu seringkali menghambat berkat saudara. Masalah terjadi ada 3 hal. 1, kesalahan saudara. Ya. 2, pekerjaan musuh. Dan 3, diizinkan Allah. Kalau sudah dapat masalah, cek. Ataukah itu kesalahan saudara? Saudara perlu rubah kalau kesalahan saudara. Kalau pekerjaan musuh, ikat. Kalau diizinkan Allah, sabar. Waktunya nanti Tuhan akan pulihkan saudara. Amin. Diangkat saudara waktunya nanti. Ada 3 hal kalau saudara menghadapi masalah. Masalahmu itu saudaraku, ya Tuhan itu lebih penting dari masalahmu. Ada orang punya masalah tidak bisa berdoa. Hidupmu itu lebih penting dari masalahmu. Jangan terpacu dan terfokus dengan masalah saja. Hidupmu akan terpuruk dan kacau. Tuhan lebih penting dari masalahmu. Hidupmu lebih penting dari masalahmu. Saudara harus sadari, ya, saudara bisa ngikat, bisa melepaskan. Doa itu master key, bisa buka semua pintu. Ya, luar biasa. Aku ikat dalam nama Yesus, pergi dan keluar. Jangan menghambat. Daniel berdoa 21 hari, terjadi peperangan di udara. Di kitab Daniel ada yang menghambat. Kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus itu luar biasa. Ya, yang penting itu kuasa darah Yesus. Katanya Daud Roni, kuasa darah Yesus ini luar biasa. Saudara minta perlindungan kuasa darah Yesus. Dalam Keluaran 12 nggak salah ya. Itu Kejadian 12 sama Keluaran 12. Itu harus dioleskan darah di atas dan di 2 ambang pintu. Ya, supaya tidak ada kematian di situ. Di orang Israel diolesi oleh darah. Ya, darah itu luar biasa. Darah Yesus punya kuasa. Itu ampuh sekali. Ya, saudara mau dilindungi luar biasa, nah, olesi dengan darah Yesus di atas pintu, di 2 ambang pintu. Ya, itu pekerjaan musuh kadang-kadang menghambat berkat Tuhan. Halangi saudara untuk menikmati berkat Tuhan, bisa dihancurkan kalau itu dari musuh. Doa bisa melepaskan, doa bisa mengikat. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ikat pekerjaan musuh, lepaskan berkat. Saya pernah dengar khotbahnya, rahasia berkat. Rahasia berkat itu dari sini, mulut saudara. Oh iso Pak, iya saudara berkatakan berkat terus. Hati-hati dengan mulut. Ada 2 hal yang menungganginya. Saudara berkata akan dilanjutkan oleh iblis, saudara berkata akan dilanjutkan oleh Allah. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang-terang jadi. Roh Kudus melayang-layang, tunggu firman diucapkan. Firman diucapkan, Kejadian 1 ayat 3. Jadilah terang-terang, buat jadi. Firman diucapkan, terjadi mujizat. Kutuk diucapkan, terjadi, iblis ditunggangi saudara. Hati-hati mulut saudara. Berkat tergantung dari mulut lidah. Masa depanmu tergantung dengan mulutmu, dengan perkataanmu saudara. Hati-hati. Ada itu. Roh itu ada.
Ya, hati-hati saudaraku ya. Bisa doa itu luar biasa. Bisa ngikat. Kalau saudara sadar ada musuh saudara itu bukan darah daging. Bukan. Kalau saudara sadar seperti ini, doamu beda. Doamu akan sungguh-sungguh seperti Elia berdoa. Karena musuhmu bukan darah daging. Engkau akan mendekat dengan Allah Maha Kuasa. Musuhmu tidak maha hadir. Dia maha kuasa, dia tidak maha kuasa. Luar biasa saudara. Doa bisa mengikat, bisa melepaskan. Master kunci, master key. Satu kunci bisa buka semua pintu. Itu doa ya. Yang pertama doa master key ya. Yang kedua doa itu pertukaran. Apa nih sih tukar kehendakmu sama kehendak Tuhan. Amin. Mau? Ya haleluya Pak. Waduh males aku Pak. Kehendak Tuhan kayak apa? Kayak apa kehendak Tuhan itu wujudnya? Kehendak Tuhan biasanya apa yang dipercayakan kepadamu, jaga itu. Jangan mundur. Jangan dilepaskan. Terus nanti Tuhan akan bawa progresif maju terus. Kehendak Tuhan apa yang dipercayakan kepadamu saat ini, ya jaga. Itu kehendak Tuhan. Jangan mundur. Ya, Kamis beberapa yang lalu Daud waktu diserang tidak mau maju dia. Menghadapi masalah bukan mundur Daud, maju. Ya. Saudaraku, kehendak Tuhan apa yang dipercayakan kepadamu bertahankan. Nanti Tuhan akan bawa progresif terus naik saudara. Kalau saudara mundur, saudara lari dari kehendak Tuhan. Dan itu sukses yang luar biasa. Menurut orang percaya, kalau saudara berada di puncak kehendaknya. Kehendak Tuhan itu sembuh, kehendak Tuhan itu diberkati. Ya, sudah diberkati itu kehendak Tuhan, sudah disembuhkan itu kehendak Tuhan. Ya. Apa yang dipercayakan kepadamu itu kehendak Tuhan. Ya. Jadi ada pertukaran kehendakmu dengan kehendaknya. Coba buka Matius 6, 9 dan 10. Matius 6 ayat 9 dan 10. Kita mau lihat Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 9, 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Kehendak saudara harus saudara tukar dengan kehendak Bapa. Doamu luar biasa didengar oleh Tuhan. Amin. Saudara pergi ke Singapura harus pakai dolar Singapura. Saudara pergi Amerika pakai dolar USA. Saudara pergi Eropa pakai euro. Pakai kerajaan sana. Saudara, kerajaan Allah harus pakai kemauan Allah, kehendak Allah. Oh, saudara pergi Amerika pakai rupiah, gak cocok saudaraku. Gak bisa. Saudara harus tukar itu. Saudara berdoa harus berani nukar kehendakmu dengan kehendaknya. Harus gitu Pak. Iya. Dan itu puncak kesuksesan manusia. Paulus berkata, aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pada waktunya nanti saudara bisa bernapas lega. Aku telah mengakhiri dan aku telah memelihara iman sampai finish. Luar biasa. Di puncak kehendak Tuhan. Berdoa itu artinya mencocokkan dengan kehendak Tuhan. Ada terjadi pertukaran kehendak saudara dengan kehendak Tuhan. Kehendak daging saudara dengan kehendaknya. Itu luar biasa. Ya. Ada pertukaran doa. Kehendakmu yang jadi Tuhan. Syafaat. Doakan orang-orang. Orang awak dewi sakit, doakan orang sakit. Saya ingat baju efod itu ada 12 suku Israel di sini, di sini. Itu ada artinya. Ditaruh suku Israel. Taruh pundaknya. Saudara sebagai imam-imam, taruh, doakan mereka. Jadi luar biasa terjadi pertukaran doa itu, pertukaran kehendaknya, dan itu puncaknya sukses saudara sebagai orang percaya.
Kalau saudara bisa melakukan kehendaknya, tidak gampang kalau saudara berdoa melakukan kehendaknya. Ke gereja aja, ogah, males, enak, on iku YouTube aja. Kehendak Tuhan tidak mudah. Ini merontak saudara. Tapi doa, ya terjadi pertukaran, menyalipkan ini mengikuti Tuhan, itu doa. Menyalipkan daging mengikuti Tuhan, terjadi pertukaran kehendak. Ya, saudara lemah, saudara hampiri Tuhan. Saudara letih, lesu, aku yang ini doa, bosan aku, letih, capek aku Tuhan, masuk doa, akan terjadi pertukaran. Yang lemah saudara akan dikuatkan. Amin. Yang sakit saudara ditukar dengan kesembuhan. Terjadi satu kekuatan power yang luar biasa mengalir dalam hidup saudara. Kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Elia berdoa. Ya, Elia luar biasa, doanya sungguh-sungguh. Oh coba ya, saudaraku doa yang mungkin pakai gini ya, goyang apa gimana, ya, diekspresikan. Itu luar biasa. Nah, terjadi pertukaran doa, dan pertukaran kehendaknya, dan itu sukses yang luar biasa. Yang ketiga, ya, yang ketiga, doa itu berbicara tentang kenikmatan. Wow, ini lebih dalam saudara. Kalau saudara pernah mengalami 1-2 kali, waduh, luar biasa. Kadang-kadang ingin mengalami lagi. Ya. Coba buka Mazmur 37 ayat 4. Ya. Doa itu satu kenikmatan. Oh, nikmat. Wow. Bosan, mau lemes, malas aku doa ya. Saudara belum mengalami satu fase ini. Ya. Mazmur 37 ayat 4. Ini luar biasa firman ini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah, ya, itu dalam bahasa lainnya menikmati Tuhan. Ya, bergembiralah karena Tuhan. Jadi saudara sukacita bergembira, ini bergembira itu artinya dalam bahasa lain dan terjemahan lain dalam bahasa aslinya itu menikmati Tuhan. Kalau saudara bisa menikmati Tuhan, menikmati hadiratnya, menikmati lawatannya, menikmati pelukannya, menikmati kuasanya, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow. Sekalipun saudara belum ngomong, Dia Maha tahu. Hanya saudara harus mampu menikmatinya. Oh, indah. Indah Tuhan. Ya, itu luar biasa saudara. Dan firman berkata, apa yang diinginkan hatimu akan diberikan kepadamu. Rahasianya Pak, saudara harus satu fase masuk kenikmatan doa. Aku belum pernah ngalami Pak. Saudara harus rindu. Yang bisa naik Tuhan itu hanya saudara, rinduan saudara. Yang bisa naik Tuhan itu kehausan saudara. Kalau saudara ogah, malas, tidak punya kerinduan, tidak punya kehausan, lah, jangan harap saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Daud, aku haus, jiwaku rindu, rohku mencari. Itu Daud. Hausnya luar biasa. 3 hal dilibatkan sama Daud. Tubuhnya rindu, jiwanya haus, rohku mencari segoleh dhisik. Perlu 10 menit mungkin. Baru roh dan roh itu kontak. Yang bisa narik Tuhan itu kehausan saudara. Seperti perempuan 12 tahun. Asal saja ku jamah jubahnya. Wow. Satu kehausan yang luar biasa. Tidak peduli orang gerombol kayak gitu diincak-incak, tidak peduli. Asal saja aku bisa jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Wow. Iman yang luar biasa. Kalau saudara sakit, asal saja aku menikmati hadirat Tuhan, aku pasti sembuh. Oh, itu iman yang luar biasa.
saudara. Ya, jadi luar biasa. Ya, bergembira itu bahasa aslinya menikmati Tuhan. Kalau saudara bisa menikmati Tuhan, ya, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kecil-kecil diperhatikan sama Tuhan. Pak, aku ingin seperti itu, ya. Tapi saudara harus doa. Ya. Waduh, Pak, enak-enak iso menikmati Tuhan. Lah ya, itu yang bisa menyedot Tuhan turun, ya. Itu kerinduan saudara. Kalau saudara tidak punya kerinduan, ogah. Masalahmu itu Tuhan lebih penting dari masalahmu. Hidupmu itu lebih penting dari masalahmu. Ojo terpaku di masalah saja, saudara tidak bisa apa-apa. Depresi, frustasi, kacau hidup saudara. Kalau saudara terfokus pada masalah, boleh masalah, doa, fokus pada Tuhan. Karena Tuhan lebih penting dari masalahmu. Hidupmu lebih penting dari masalahmu. Kalau saudara takut, gelisah, saudara sakit, hidupmu lebih penting dari masalahmu. Ya, cari Tuhan. Elia kalau berdoa sungguh-sungguh, ya, sedikit-sedikit Elia berdoa. Saudara berdoanya sedikit, saudara rubah. Amin. Mulai siang ini. Amin. Wow, itu luar biasa, Pak. Doanya penuh kuasa, powerful, Pak. Iya. Powerful. Bisa mengikat, bisa buka. Itu luar biasa. Apa yang diinginkan hatimu, Tuhan berikan. Asal kau bisa masuk menikmati Tuhan. Dihalangi kadang sama tubuh, sama iblis, saudara doa. Saudara dia baru berbagai upaya dia mencegat supaya saudara tidak berdoa. Elia tahu persis doa itu punya kuasa. Makanya Elia kalau berdoa sungguh-sungguh punya dampak yang luar biasa. Nah, seringkali orang percaya menyepelekan doa. Doa kecil, Pak. Saudara belum tahu. Itu bisa membuka, bisa lepaskan. Ya. Powerful. Ada banyak doa. Doa yang penuh iman. Doa yang hati hancur. Itu juga luar biasa. Doa dengan bahasa roh, itu juga luar biasa. Saudara kesel, lemes, bahasa roh. Satu kali Pak Yakub penginjilan di Girilaya, jarak. Orang nakal-nakal, deloroknya cili-cili, waduh, gelisah hatinya. Mundur, bahasa roh. Ya, itu akan membangkitkan kekuatan saudara. Jadi itu luar biasa, banyak macam doa. Tapi doa yang tadi itu yang luar biasa. Bisa buka, bisa nutup kerajaan yang tidak kelihatan. Di atmosfer yang tidak kelihatan, bisa buka, bisa nutup. Kalau Kejadian 1, 2, dan 3, ya, mujizat terjadi itu tunggu. Kalau sudah ucapkan firman, ucapkan, itu Tuhan bekerja. Atau mengucapkan negatif, iblis bekerja. Iblis tidak bisa turun kalau saudara tidak kasih kesempatan. Pesawat tidak bisa turun kalau tidak ada landasan. Dia mau turun pesawat muter-muter, landasannya gak ono, sehingga turun tidak ada. Iblis sama. Iblis tidak bisa bekerja kalau saudara tidak kasih kesempatan, tidak diberi landasan. Iblis bekerja kalau saudara izinkan dia bekerja. Saudara beri landasan, dia bekerja. Iblis bekerja dalam hidup saudara. Pesawat sama, dia tidak bisa turun, landing kalau dia tidak ada landasannya. Oh, itu Pak pekerjaan caranya iblis. Iya. Kalau dia kasih kesempatan saudara berpikiran negatif, dia bekerja. Nah, ini dia masuk obrak-abrik hidup saudara. Ya, luar biasa. Ada 3 rahasia doa yang luar biasa. 1, doa itu master key.
bisa ngikat, bisa melepaskan. Saudara kalau merasakan saat ini ada berkat yang masih belum plus, belum terjadi breakthrough, saudara pakai, bisa diikat. Nama Yesus benar, yang penuh dengan kuasa. Ya. Doa yang master key. Yang kedua, doa itu pertukaran. Doa yang luar biasa itu menurut pimpinannya. Tuhan ngomong, Tuhan mimpin, itu luar biasa. Doa seperti ini, nah itu luar biasa. Terjadi pertukaran. Doa adalah pertukaran. Yang ketiga, doa adalah kenikmatan. Kalau engkau bisa menikmati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Amin. Amin. Haleluya. Ada 3 rahasia itu. Ya, mari kita berdiri, musik.